Di tengah hiruk-pikuk alun-alun kidul Yogyakarta, seorang perempuan muda berdiri melawan arogansi aparat. Dewi, dengan wajah berlumuran darah, tak gentar sedikit pun menghadapi kekuasaan yang terasa begitu brutal dan sewenang-wenang. Inilah kisah keberanian yang mengguncang ruang publik dan membungkam kesewenang-wenangan yang selama ini seolah menjadi pemandangan biasa. Pagi itu, langit Yogyakarta menggantung cerah tanpa awan. Sinar matahari keemasan menimpa hamparan pasir lembut dan rerumputan di sekeliling alun-alun kidul, menciptakan nuansa hangat yang membangkitkan semangat. Hiruk-pikuk warga mulai memenuhi kawasan legendaris itu. Di antara dua pohon beringin kembar yang ikonik, anak-anak kecil berlari-larian, tawa mereka riang saat bermain gelembung sabun yang beterbangan tertiup angin pagi. Para pedagang di gerobak-gerobak angkringan sibuk menata dagangan mereka, nasi kucing, sate usus, dan wedang jahe. Aroma harumnya menyatu dengan udara, menambah suasana hidup di jantung kota budaya itu. Di tengah keramaian itu, seorang perempuan muda berhasil menarik perhatian, meski ia sendiri tak menyadarinya. Dewi, seorang mahasiswi tingkat akhir berusia 25 tahun, berlari ringan mengelilingi alun-alun. Kulitnya sawo matang yang bersih tampak bercahaya tertimpa matahari pagi, sementara tubuhnya yang ramping dan atletis bergerak dengan luas di jalur lari yang sudah agak aus. Ia mengenakan kaos ketat berwarna kuning polos yang menempel pas di tubuhnya, menampakkan sosok yang penuh percaya diri dan energi. Celana jin hitam yang ia kenakan tampak kontras dengan kaosnya yang cerah, namun justru memberi kesan kuat dan tangguh pada penampilannya. Setiap langkah Dewi mantap, diiringi tarikan napas yang teratur. Ia bukanlah seorang atlet profesional, tapi kebiasaan lari pagi setiap hari telah membentuk stamina dan keteguhan mentalnya. Suara langkah sepatunya yang beradu dengan paving block berpadu dengan ritme aktivitas di sekelilingnya. Meskipun telinganya tersambung dengan earphone kecil yang mengalunkan musik instrumental yang menenangkan, matanya tetap awas memantau sekeliling. Ia sudah terbiasa membaca wajah-wajah di alun-alun. Para mahasiswa yang duduk bergerombol membahas tugas, pasangan muda yang bercengkerama di bawah rindangnya pohon, juga wajah-wajah yang dipenuhi beban hidup, pengemis tua yang berharap belas kasihan, pengamen jalanan dengan ukulele usang, dan pemulung yang memilah barang bekas. Alun-alun kidul bukan sekedar tempat olahraga baginya, tapi sebuah ruang sosial di mana realita hidup masyarakat terhampar tanpa sensor. Dan pagi itu, seperti biasanya, ia tidak hanya berlari untuk menjaga kebugaran fisiknya, tapi juga untuk menyerap denyut kehidupan Yogyakarta yang lembut namun menyimpan banyak cerita keras. Namun, Dewi tidak pernah menyangka bahwa di tengah rutinitas paginya yang tenang itu, ia akan segera menjadi saksi, bahkan pelaku utama, dalam sebuah peristiwa yang mengguncang seisi alun-alun. Sejauh mata memandang, semuanya tampak biasa, tidak ada yang mencurigakan. Tapi hanya butuh beberapa detik bagi pemandangan damai itu untuk berubah menjadi sesuatu yang kelam. Di kejauhan, ia melihat kerumunan kecil yang tidak biasa. Terdengar suara keras dan kasar yang jelas tidak berasal dari pedagang atau pengunjung biasa. Langkah Dewi mulai melambat, matanya menajam, tubuhnya bersiap untuk menanggalkan kenyamanan rutinitas. Pagi itu bukan lagi sekadar waktu untuk berlari, pagi itu akan menguji nyali, hati nurani, dan keberaniannya menghadapi arogansi kekuasaan yang bertindak semena-mena. Langkah Dewi terhenti di sisi timur alun-alun saat matanya menangkap sebuah pemandangan yang menghentak nuraninya. Di dekat deretan penjual makanan, tampak seorang polisi bertubuh tambun sedang memaksa seorang nenek tua, yang biasa dipanggil Simbok oleh warga sekitar, untuk menjauh dari tempat itu. Polisi itu bernama Slamet, usianya sekitar 40 tahunan, dan wajahnya sangat dikenali oleh para pedagang di alun-alun. Tubuhnya bulat, seragam coklatnya tampak sempit dan kusut, serta keringat membasahi bagian dada dan ketiaknya, membentuk noda gelap. Namun, yang paling mencolok bukanlah penampilannya, melainkan kelakuannya yang kasar.
Tangan kanan Slamet mencengkeram lengan kurus Simbok, menariknya dengan paksa seolah menyeret karung sampah, bukan manusia. Simbok itu nyaris terjatuh. Tubuhnya yang renta dan ringkih tidak mampu menahan kekuatan seorang aparat berbadan besar itu. Dewi menyipitkan mata. Ia melihat dengan jelas bagaimana Simbok berusaha bertahan sambil memohon dengan suara lirih. Namun, Slamet justru membalas dengan makian kasar dan penuh penghinaan. "Sudah kubilang pergi dari sini, dasar pemalak kotor. Bikin malu pemandangan saja," teriak Slamet sambil mendorong wanita tua itu ke arah rerumputan kering di tepi alun-alun. Wajah Simbok tertunduk dalam. Tangannya gemetar memeluk sebuah tas plastik kresek berisi beberapa botol air mineral bekas dan sebungkus nasi sisa. Tubuhnya membungkuk dalam ketakutan, namun tidak melawan. Ia hanya ingin bertahan di sudut itu, mungkin berharap ada yang melemparkan koin receh atau sisa makanan pagi untuk mengganjal perutnya. Tapi bagi Slamet, keberadaan seorang pengemis adalah noda bagi citra tempat wisata. Alih-alih menggunakan pendekatan manusiawi, Slamet memilih metode pengusiran yang lebih menyerupai perlakuan terhadap hewan liar. Dewi berdiri terpaku. Beberapa orang di sekitar melihat sejenak, namun memilih untuk menjauh, enggan terlibat dalam masalah. Tidak ada yang berani menegur sang aparat. Tidak ada yang bersuara. Yang ada hanyalah ketakutan kolektif yang tak terucapkan. Takut terhadap seragam. Takut terhadap kekuasaan yang bisa sewaktu-waktu berubah menjadi ancaman. Dewi menggertakkan gigi. Amarahnya perlahan mendidih di dalam dada. Ia tahu persis siapa yang benar dan siapa yang salah dalam situasi itu. Simbok itu bukan ancaman, bukan kriminal. Dia hanyalah korban zaman, manusia rapuh yang terpinggirkan oleh kerasnya kota. Tapi yang ada di hadapannya adalah wajah nyata dari kekuasaan yang menyimpang. Polisi seharusnya menjadi pengayom, pelindung, bukan penghukum bagi mereka yang tak berdaya. Dan saat Dewi menyaksikan lengan Simbok kembali ditarik dengan kasar, ia tahu bahwa dia bukanlah pilihan. Nurani tak bisa tunduk pada ketakutan. Saat orang lain memilih membuang muka, Dewi mengambil langkah pertama untuk mendekat. Ia bukan aktivis, ia bukan pahlawan yang mencari panggung. Tapi pagi itu, ia tidak bisa membiarkan kekerasan dipertontonkan di tengah keramaian seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Karena ketika kemanusiaan diinjak-injak oleh mereka yang berseragam, hanya suara dari hati yang berani yang bisa mengembalikan harga diri. Dewi memperlambat langkahnya. Napasnya masih teratur, tapi raut wajahnya berubah kaku, penuh ketegangan. Pemandangan di depannya bukan sekedar insiden kecil, itu adalah bentuk nyata dari ketidakadilan yang dibiarkan merajalela di ruang publik. Di tengah alun-alun yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan terbuka bagi siapa saja, seorang nenek tua yang lemah, renta, dan nyaris tak berdaya diperlakukan layaknya beban masyarakat yang harus disingkirkan tanpa ampun. Dewi memandangi tubuh kurus itu, yang terseret dengan kasar di atas paving blok yang panas. Ia menyaksikan bagaimana Simbok meringis, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena martabatnya diinjak oleh tangan yang seharusnya melindunginya. Dan di balik perlakuan biadab itu, berdirilah Slamet, sosok yang bertugas sebagai penegak hukum tapi bertingkah seperti algojo jalanan. Dengan perut buncit dan mata melotot, ia memaki tanpa henti, seolah merasa berkuasa penuh atas tubuh rapuh di hadapannya. Tidak ada sedikit pun empati di wajahnya. Yang ada hanya nafsu untuk menguasai, menindas, dan menunjukkan dominasi di hadapan publik yang diam. Dewi tidak tahan. Hatinya mencelos, mulutnya mengatup rapat menahan geram. Ia tahu bahwa jika ia hanya berdiri di sana, hanya menonton, maka ia sama bersalahnya dengan orang-orang yang memilih berpaling. Hukum dan moral tidak hanya berlaku di ruang pengadilan. Mereka hidup di momen-momen seperti ini, saat seseorang dihadapkan pada pilihan,
membiarkan ketidakadilan atau melawannya. Ia menatap tajam ke arah Slamet, yang masih menghardik dengan suara keras seolah alun-alun ini adalah milik pribadinya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Kerumunan kecil mulai terbentuk, tapi tak ada yang bergerak maju. Mungkin karena sudah terlalu biasa melihat hal serupa, atau mungkin karena takut akan konsekuensi jika berani menegur seorang aparat. Tapi tidak bagi Dewi. Ia melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, seperti seorang prajurit yang meninggalkan garis aman demi menegakkan martabat orang lain. Di pikirannya hanya ada satu suara, cukup. Sudah cukup perempuan renta itu dipermalukan di depan umum. Sudah cukup kekuasaan dijadikan alat untuk merendahkan yang lemah. Sambil mendekat, Dewi bisa mendengar suara isak kecil dari Simbok. Telinganya menangkap jelas kalimat-kalimat kasar dari mulut Slamet. Dasar pengganggu! Kamu bikin alun-alun ini jadi jorok. Tangan Slamet masih mengguncang-guncang bahu Simbok yang sudah tak mampu melawan. Dan itulah saatnya Dewi tidak lagi bisa menahan dorongan moral dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menguasai amarahnya, dan bersiap untuk bicara. Bukan dengan emosi, bukan dengan teriakan, tapi dengan ketegasan seorang warga yang tahu betul bahwa seragam bukanlah tameng untuk melakukan kekerasan. Dunia tak akan berubah jika semua orang hanya menjadi penonton. Dan pagi itu di sisi timur alun-alun kidul Yogyakarta, Dewi memilih untuk berdiri. Berdiri bukan untuk bertarung, tapi untuk menunjukkan bahwa yang benar tetaplah benar, walau harus sendirian. Ia tahu risikonya, tapi ia juga tahu bahwa diam adalah bentuk kekalahan paling memalukan dalam menghadapi kebiadaban yang dibungkus wibawa semu. Dewi akhirnya berdiri hanya beberapa langkah dari mereka. Napasnya tertahan sejenak, tapi tatapannya tidak goyah. Ia melihat dengan jelas bagaimana tangan Slamet masih mencengkeram bahu Simbok, dan wajah tua itu menunduk dalam diam, menahan sakit yang tak terlihat namun terasa begitu berat. Dewi melangkah lebih dekat hingga suaranya bisa terdengar jelas tanpa harus berteriak. Pak, mohon jangan perlakukan beliau seperti itu. Beliau hanya duduk di sana, tidak mengganggu siapapun, ucap Dewi dengan tenang, namun dengan tekanan suara yang cukup untuk membuat beberapa orang di dekatnya terdiam. Kata-katanya bukan bentakan, bukan provokasi, tapi sebuah seruan yang mengandung keberanian. Ia tahu bagaimana cara menghadapi orang seperti Slamet, jangan langsung menyerang egonya, tapi juga jangan pernah menunjukkan rasa takut. Untuk sesaat, Slamet berhenti. Matanya yang besar memandang Dewi dengan tajam, seolah tak percaya ada seorang perempuan muda yang berani menyela urusannya. Slamet menyipitkan mata, memandang tubuh ramping Dewi dari atas ke bawah, seolah menakar siapa yang sedang berbicara padanya. Kamu siapa? Mau jadi pahlawan di sini? Suaranya serak, dibalut kemarahan dan rasa terganggu karena otoritasnya digugat. Dewi tetap berdiri di tempatnya. Tidak mundur satu langkah pun. Ia menunjuk dengan dagunya ke arah Simbok yang masih terduduk di tanah, lalu kembali menatap Slamet. Saya hanya warga biasa, Pak. Tapi saya tahu cara memperlakukan orang tua dengan hormat. Dan saya tahu, yang Anda lakukan ini bukan penegakan hukum. Ini kekerasan. Kalimat itu terdengar seperti cambuk bagi ego Slamet. Seketika wajahnya memerah. Ia benci dikoreksi, terlebih lagi ia merasa direndahkan di hadapan umum oleh seorang perempuan muda yang bahkan tidak memakai seragam. Namun, Dewi tetap tenang, meskipun degup jantungnya semakin keras. Ia tahu betul dirinya tengah berada di tengah badai, tapi ia memilih untuk berdiri menghadapinya, bukan lari. Orang-orang mulai memperhatikan dengan lebih saksama. Beberapa pejalan kaki berhenti, dan beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka dari kejauhan.
Atmosfer di alun-alun berubah dari sekadar keributan biasa menjadi sebuah situasi genting antara kekuasaan dan suara nurani. Tapi bagi Dewi, ini bukan tentang menjadi pahlawan. Ini soal bagaimana manusia seharusnya memperlakukan manusia lainnya. Ia tidak menantang Slamet dengan makian, tidak menghardik balik, tapi justru mengajaknya berpikir, sebuah pendekatan yang jauh lebih berani daripada sekadar teriakan kosong. Biarkan beliau duduk di sini, Pak. Kalaupun ada aturan, tolong sampaikan dengan cara yang layak. Jangan dengan kekerasan, ucapnya lagi. Kalimatnya jernih dan tanpa getar, tapi cukup kuat untuk membelah diamnya kerumunan. Namun, keberanian kadang tak selalu disambut dengan penghargaan. Ada kalanya kebenaran justru menyulut bara di hati mereka yang tak siap dikoreksi. Dan saat Dewi menatap mata Slamet, ia tahu api itu sudah menyala. Slamet justru meledak. Suaranya menggelegar seperti meriam tua yang diledakkan tanpa kendali. Jangan ikut campur. Urus saja urusan kamu sendiri, bentaknya sambil menunjuk tajam ke wajah Dewi. Sorot matanya liar, penuh amarah yang tidak rasional. Dewi hanya diam sejenak, bukan karena takut, melainkan karena ia ingin memastikan bahwa ia tak akan bereaksi dengan emosi yang sama rendahnya. Tapi sebelum ia sempat membuka mulut untuk menanggapi, Slamet sudah kembali mengalihkan perhatian pada sasaran yang lebih lemah, Simbok yang masih duduk gemetar di bawah kakinya. Dengan tangan kanannya yang kasar, Slamet menarik bahu Simbok seolah sedang menyeret seonggok karung, lalu mendorongnya dengan tubuh besarnya yang menghalangi cahaya pagi. Saya tahu cara kerja saya. Enggak usah ngajarin saya jadi polisi, bentaknya lagi, penuh arogansi. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana seorang aparat memperlakukan manusia tua seperti barang yang tidak berharga. Dan yang lebih menyakitkan lagi, itu dilakukan di depan mata banyak orang tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia tahu, ia tidak sedang berhadapan dengan sekadar manusia kasar. Ia berhadapan dengan simbol kekuasaan yang merasa tak tersentuh, kebal kritik, dan tak bisa diatur oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Ia memperhatikan setiap gerakan Slamet, bagaimana dia mendorong kepala Simbok agar terus menunduk. Perlakuan itu melampaui batas, melampaui kata, penertiban, dan bahkan melampaui akal sehat. Namun Slamet tetap menganggap semua itu sebagai bagian dari tugasnya. Baginya, selama ia mengenakan seragam dan berdiri di tempat umum, apapun yang ia lakukan adalah benar. Dewi melihat itu dengan jelas. Kekuasaan telah membutakan akal dan mengubah manusia menjadi makhluk tak berperasaan. Dan ketika ia kembali melangkah ke depan, jaraknya dengan Slamet semakin dekat. Bukan karena mencari keributan, tapi karena ia tahu jika tidak ada yang berani berdiri di antara pelaku dan korban, maka kejahatan akan terus tumbuh subur tanpa perlawanan. Sementara itu, sorot mata warga yang menonton mulai berubah. Sebagian dari mereka yang awalnya hanya penasaran, kini raut wajah mereka menunjukkan kegelisahan. Ada yang mulai merekam dengan ponsel secara terang-terangan. Ada yang memanggil nama Dewi dengan pelan, khawatir akan keselamatannya. Namun, Dewi tidak bergeming. Ia tetap menatap Slamet dengan pandangan dingin, bahkan saat pria itu terus mengomel dan mengayunkan tangan kasarnya ke arah Simbok. Dunia seolah melambat di sekelilingnya. Yang ada hanya suara detak jantungnya yang kian cepat dan nyala semangat dalam dirinya yang semakin membara. Ia tidak peduli jika harus berhadapan langsung dengan aparat. Ia tidak peduli jika akan dimaki, ditangkap, atau bahkan dipukul. Yang ia tahu, tidak ada satupun manusia, tak peduli apa jabatannya, yang berhak mempermalukan orang lain di depan umum tanpa alasan yang pantas. Dan jika hari ini tidak ada yang berani bersuara, maka besok kekerasan akan menjadi hal yang biasa. Dan Dewi, dengan seluruh keberanian yang ia punya, menolak untuk tinggal diam.
Tatapan Dewi berubah drastis. Tidak lagi sekadar marah atau prihatin. Kini matanya menajam, penuh ketegasan yang menusuk. Ia berdiri tegak, tubuhnya sedikit condong ke depan, seolah hendak menerobos batas tak kasat mata yang selama ini membuat orang takut menghadapi aparat. Tanpa harus berteriak, suaranya keluar dengan tegas dan jernih. Apa yang Anda lakukan ini bukan penegakan hukum. Ini penyalahgunaan kekuasaan, ucapnya lugas. Kata demi kata mengalir seperti bilah pisau yang memotong udara pagi yang mulai menegang. Slamet terdiam sesaat. Matanya menyorot penuh api, tapi Dewi tidak bergeming. Seragam itu bukan tameng untuk bertindak semena-mena. Anda mempermalukan seorang nenek tua di depan umum. Itu bukan ketegasan, itu pengecut. Kalimat itu dilontarkan Dewi tanpa gentar. Suasana alun-alun mendadak senyap. Seolah semua suara latar kehidupan kota dibungkam oleh satu konfrontasi yang membakar nurani siapapun yang menyaksikan. Slamet menggertakkan gigi. Namun untuk sesaat, tidak ada kata yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba memproses kalimat yang baru saja dilontarkan oleh perempuan yang berdiri di hadapannya. Ia bukan sedang dihadapkan pada makian, bukan pula pada hinaan, tapi pada kebenaran yang ditodongkan tepat ke wajahnya. Dan kebenaran adalah musuh yang paling menyakitkan bagi mereka yang hidup dalam ilusi kekuasaan. Dewi tahu ia sedang menari di ujung api, tapi ia tidak mundur. Saya tidak takut, Pak. Karena kalau hari ini saya diam, maka saya ikut menjadi bagian dari ketidakadilan yang Anda buat. Saya tidak akan tinggal diam, katanya sambil menatap lurus ke mata Slamet. Ucapannya bukan sekadar pembelaan untuk simbok yang sudah lunglai di trotoar, tapi juga sebuah pernyataan bahwa ruang publik bukan tempat di mana kekuasaan boleh dipamerkan dengan kekerasan. Sekali lagi, Dewi mengukuhkan keberaniannya bukan dengan kekuatan fisik, tapi dengan keteguhan hati yang tak bisa dibungkam. Beberapa warga yang menonton mulai bergumam pelan. Ada yang berani bersuara lirih, benar itu, ada yang hanya mengangguk perlahan, tanda mereka berpihak pada Dewi. Tapi Slamet tidak bisa menerima itu. Harga dirinya sebagai aparat, sebagai laki-laki yang merasa memegang kendali di lapangan, runtuh sedikit demi sedikit karena kata-kata seorang perempuan muda yang tidak memberi ruang untuk pembenaran apapun. Dalam hatinya, ego sudah memuncak. Namun, Dewi terus berdiri di sana. Tak sedikit pun menunjukkan tanda gentar. Bahkan dengan luka kecil di pelipis akibat sebelumnya sempat tersenggol saat mencoba menghalangi, dia tetap kokoh seperti tiang yang menahan badai. Kalau Anda merasa benar, lakukan tugas Anda dengan cara yang benar. Tapi kalau Anda tidak bisa, maka lebih baik seragam itu Anda lepaskan saja. Karena Anda mempermalukan institusi yang Anda wakili, tegasnya, tanpa satupun kata terputus. Itu adalah serangan moral yang telak. Dan bagi Slamet, yang sejak awal lebih mengandalkan otot daripada akal, ucapan itu bukan sekadar teguran, itu adalah penghinaan. Maka, amarahnya pun akhirnya tak terbendung lagi. Bagi Slamet, seorang polisi yang sudah terlalu lama terbiasa dengan tunduknya warga dan diamnya kerumunan, ucapan Dewi adalah cambuk yang mencabik seluruh lapisan egonya. Rasa malu, tersinggung, dan marah bercampur menjadi satu. Matanya menatap liar, dadanya naik turun seperti gelombang yang baru saja diterjang badai. Ia tidak peduli lagi pada situasi, pada saksi mata, atau pada konsekuensi. Yang ada di kepalanya hanya satu hal, membungkam perempuan yang telah membuatnya kehilangan wibawa. Dalam hitungan detik, ia melangkah maju dan, tanpa aba-aba, tangan kanannya mengepal keras lalu meluncur deras ke arah wajah Dewi. Pukulan itu mendarat dengan telak, mengoyak sisi kiri wajah Dewi. Dentuman tulang dan kulit yang saling menghantam menggetarkan udara, dan dalam sekejap, darah muncrat dari hidung dan bibir Dewi,
membasahi dagunya, bahkan terciprat ke bagian depan kaos kuning yang dikenakannya. Tubuh Dewi terhempas ke belakang. Ia terhuyung beberapa langkah sebelum akhirnya jatuh ke trotoar keras yang panas oleh matahari pagi. Beberapa orang berteriak kaget, dan ada yang menutup mulut mereka karena tak percaya akan apa yang baru saja mereka saksikan. Seorang polisi, di tengah alun-alun kota, di hadapan puluhan saksi mata, baru saja memukul seorang warga sipil perempuan tanpa alasan yang sah. Dewi meringkuk sejenak. Tangan kanannya menahan tubuhnya agar tidak membentur lantai sepenuhnya, sementara tangan kirinya perlahan menyentuh wajahnya yang kini berlumuran darah. Napasnya tercekat, bukan karena rasa sakit semata, tapi karena kesadaran bahwa tindakan itu dilakukan dengan niat untuk memukul jatuh harga dirinya. Namun, yang tidak diketahui Slamet, dan mungkin juga semua orang yang menonton, adalah bahwa Dewi bukan perempuan yang bisa dipatahkan hanya dengan satu pukulan. Di balik darah yang menetes deras dari wajahnya, masih menyala bara di matanya. Dan bara itu bukan sekadar kemarahan, itu adalah api perlawanan yang tak bisa padam oleh kekerasan. Sementara Slamet berdiri membatu, tangannya masih mengepal dan napasnya memburu. Dewi perlahan bangkit. Ia tidak mengaduh, tidak menangis. Yang ia lakukan hanyalah menatap lurus ke arah penyerangnya. Ia menyeka darah dari mulutnya dengan punggung tangan, lalu berdiri tegak, meski tubuhnya sedikit goyah. Keheningan mendadak menyelimuti alun-alun. Tak ada suara pedagang, tak ada tawa anak-anak, hanya desahan angin yang seolah menyapu jejak kekerasan di depan umum itu. Semua mata tertuju pada Dewi, yang dengan wajah berlumuran darah, berdiri tepat di hadapan Slamet tanpa gentar, tanpa mundur. Ia tak perlu berbicara untuk menyampaikan sikapnya. Keteguhan itu terpancar jelas dari tubuhnya yang tidak roboh, dari matanya yang tidak menghindar. Dan di momen itu, semua orang tahu, yang berdiri bukan hanya seorang perempuan muda, tapi sebuah simbol perlawanan terhadap arogansi yang terlalu lama dibiarkan tumbuh di tengah masyarakat. Pukulan Slamet memang keras, tapi bukan Dewi yang hancur karenanya, melainkan wibawa palsu yang selama ini ia bangun dengan ketakutan dan kekuasaan. Darah masih mengalir dari hidungnya, menetes perlahan ke dagu dan menyusup ke leher kaos kuningnya, yang kini tampak kumal. Tapi sorot matanya tidak pudar sedikit pun. Dewi memusatkan pandangannya pada sosok Slamet, yang masih berdiri congkak beberapa langkah di depannya. Polisi Tambun itu menatapnya dengan campuran amarah dan ejekan, seolah yakin bahwa satu pukulan tadi sudah cukup untuk melumpuhkan perempuan yang telah membuatnya merasa kecil di depan publik. Namun, Dewi bukan tipe orang yang akan roboh hanya karena kekerasan fisik. Justru sebaliknya, setiap tetes darah yang keluar dari wajahnya seolah menjadi bahan bakar bagi keberaniannya. Ia mengepalkan kedua tangan di sisi tubuhnya, lalu mengangkat wajahnya perlahan, memperlihatkan lukanya tanpa rasa takut. Satu tekad terbentuk bulat di dalam hatinya. Jika Slamet hanya bisa berbicara dengan bahasa kekerasan, maka hari ini ia akan menerima jawabannya dengan cara yang sama. Langkah Dewi mantap. Ia mendekat tanpa suara, tanpa ancang-ancang yang panjang, tanpa peringatan. Hanya napasnya yang terengah-engah yang menjadi irama langkahnya. Dan saat jarak antara mereka hanya tinggal seayun kaki, Dewi mengerahkan seluruh tenaga dari otot perut, pinggul, dan kakinya, menghantamkan sebuah tendangan keras, cepat, dan presisi tepat ke sisi wajah Slamet. Tendangan itu bukan sembarangan. Itu bukan tendangan panik atau asal-asalan. Itu adalah tendangan terlatih dari tubuh yang terbiasa bergerak, dari kaki yang setiap pagi menapaki aspal alun-alun dengan kedisiplinan. Sepatu lari Dewi menghantam pipi kanan Slamet dengan kekuatan penuh. Suara benturan terdengar jelas, memantul di udara yang hening. Kepala Slamet terputar keras ke samping, dan tubuh besarnya kehilangan keseimbangan. Ia tersungkur ke belakang,
menghantam trotoar dengan suara berat, seperti karung beras besar yang dijatuhkan tanpa kendali. Semua yang menonton terbelalak, bahkan beberapa menjerit kecil. Pemandangan itu tak pernah mereka bayangkan akan terjadi. Seorang perempuan muda menjatuhkan seorang aparat berseragam dengan satu tendangan telak. Slamet mengerang pelan di atas lantai. Tangannya meraba pipi yang kini membengkak dan mulai membiru. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka akan dipermalukan di depan umum oleh seseorang yang ia anggap remeh sejak awal. Tapi itulah hasil dari arogansi yang selama ini dibiarkan tumbuh tanpa lawan. Dewi berdiri di hadapannya, tidak berteriak, tidak menghina. Ia hanya menatap Slamet dari atas dengan napas terengah. Tubuhnya masih berdarah, tapi ia berdiri kokoh. Dan dalam keheningan itu, semua yang menyaksikan tahu satu hal pasti, ini bukan soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih benar. Dewi tidak hanya memukul balik untuk membela diri, tapi untuk membela sesuatu yang lebih besar, harga diri manusia, hak untuk diperlakukan dengan hormat, bahkan oleh mereka yang merasa paling berkuasa. Dan di saat tubuh besar itu roboh di hadapannya, Dewi tahu, kadang satu tendangan bukan sekadar serangan fisik, melainkan sebuah pukulan telak bagi sebuah sistem yang selama ini menganggap diam sebagai bentuk tunduk. Slamet, yang beberapa menit sebelumnya berdiri gagah penuh amarah, kini hanya menjadi bayangan dari arogansi yang baru saja dihancurkan oleh keberanian seorang warga sipil. Sorotan mata publik tak lagi takut, tak lagi menunduk. Mereka kini menatap langsung ke arah tubuh yang roboh itu dengan campuran rasa heran, puas, dan percaya. Beberapa berbisik pelan, sebagian mulai bersorak lirih, dan satu demi satu kamera ponsel terangkat, merekam apa yang akan menjadi momen bersejarah pagi itu. Tidak ada yang menduga bahwa hari ini, di tengah alun-alun ibu kota kebudayaan, seorang perempuan muda bisa menggulingkan simbol kekuasaan hanya dengan satu tendangan dan keberanian yang tak tergoyahkan. Slamet berguling pelan. Tangannya menahan lantai, mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa terlalu berat oleh rasa malu. Darah masih menetes dari sudut mulutnya yang sobek, dan wajahnya memar dengan nyeri yang tak tertahankan. Tapi lebih dari itu, yang menghancurkannya bukanlah rasa sakit fisik, melainkan tatapan mata ratusan orang yang menyaksikan keruntuhannya. Ia terisak. Tangisan itu keluar pelan, terdengar parau dan terputus-putus. Polisi itu menangis, bukan karena takut akan proses hukum, tapi karena egonya hancur lebur di hadapan publik. Di sela-sela isaknya, ia berusaha bicara, tapi suaranya serak dan tak lagi membawa nada kuasa. Maaf. Saya hilaf. Saya minta maaf, gumamnya, nyaris tak terdengar, tapi Dewi mendengarnya. Warga mendengarnya. Dan mereka menyaksikan bagaimana laki-laki yang selama ini dikenal kasar dan arogan kini terpuruk dalam kehinaan yang ia buat sendiri. Permintaan maaf itu bukan berasal dari penyesalan tulus, tapi dari keterpaksaan. Sebab hari itu, tak ada lagi tempat baginya untuk bersembunyi. Semua topeng telah runtuh, dan yang tersisa hanya tubuh besar yang tak berdaya, dibungkus seragam yang telah kehilangan wibawanya. Dewi tidak berkata sepatah pun. Ia hanya berdiri, wajahnya masih penuh darah, tubuhnya masih terengah, tapi matanya tegak menatap ke depan. Ia tidak menghina, tidak membalas dengan ejekan, tidak pula mengejek tangisan Slamet. Karena ia tahu, keheningan dan ketegasannya adalah hukuman paling telak bagi mereka yang terbiasa merasa lebih tinggi. Di belakangnya, seorang warga membantu Simbok berdiri. Beberapa pedagang mulai mendekat dengan hati-hati, mengamati Slamet yang masih terisak di lantai. Sorakan pelan mulai terdengar, bukan seperti euforia kekerasan, tapi lebih sebagai luapan kelegaan. Akhirnya, seseorang berani melawan. Hari itu, warga alun-alun menyaksikan sesuatu yang berbeda.
Bukan sekadar bentrokan antara polisi dan sipil, tapi sebuah peristiwa yang membalikkan hierarki ketakutan. Sosok Slamet, yang selama ini berdiri di atas kekuasaan palsu, kini berlutut dalam rasa malu. Ia mungkin masih bernapas, masih hidup, tapi kepercayaan yang dulu menyelimuti seragamnya telah terkoyak. Yang tersisa hanyalah seorang pria paruh baya yang akhirnya sadar, tidak ada kekuasaan yang abadi ketika ia digunakan untuk menindas yang lemah. Dewi berdiri tegak, meski tubuhnya masih sedikit bergetar. Getaran itu bukan karena takut, tapi sisa dari ledakan adrenalin yang barusan meledak dalam dirinya. Darah masih menetes dari sudut bibirnya, tapi ia tidak lagi peduli. Di balik luka yang terbuka dan napas yang masih belum teratur, berdirilah seorang perempuan yang telah mengubah keseimbangan kekuasaan dalam satu pukulan moral dan satu tendangan telak. Kaos kuningnya kini bercampur peluh, debu, dan darah, namun justru itulah yang membuatnya tampak gagah. Ia tidak berteriak meminta pengakuan, tidak mengangkat tangan merayakan kemenangan. Dewi hanya berdiri, menjadi bukti bahwa yang lemah bukan berarti tak punya kekuatan, dan yang diam bukan berarti tak mampu bersuara. Di hadapannya, sosok Tambun berseragam yang sebelumnya menyombongkan kuasa kini perlahan bangkit dengan tubuh tertunduk dan wajah tertutup rasa malu yang tak bisa disembunyikan. Slamet berdiri pelan, langkahnya goyah. Tubuhnya terasa berat bukan hanya oleh luka, tapi oleh beban harga diri yang hancur di depan publik. Ia tidak menatap siapapun, hanya menunduk dan berjalan menjauh, seolah ingin menghilang dari dunia yang baru saja mempermalukannya. Warga yang menyaksikan tidak ada yang memberikan simpati. Sebaliknya, mereka memberinya tatapan dingin, beberapa dengan sorot penghinaan, yang lain dengan wajah penuh kekecewaan. Ada yang bergumam pelan, menyebut bahwa akhirnya seseorang membuatnya merasakan apa yang selama ini ia berikan pada orang lain, rasa takut, rasa hina, rasa tak berdaya. Dan itulah yang kini menyelimuti langkahnya. Slamet pergi tanpa kehormatan. Seragamnya mungkin masih melekat di tubuhnya, tapi martabatnya telah tertinggal di trotoar tempat ia tersungkur. Ia tidak lagi dipandang sebagai penegak hukum, melainkan simbol dari kuasa yang salah arah. Hari itu, ia tidak diusir oleh atasan atau dipanggil komandan. Ia diusir oleh nurani publik yang tak bisa lagi menerima kekerasan tanpa alasan. Di sisi lain, warga mulai bergerak. Beberapa dari mereka menenangkan Simbok, mengelap darah di pelipisnya, memberinya minuman, dan membantunya duduk kembali dengan layak. Ada yang menghampiri Dewi, menawarkan air mineral, kain lap, atau sekadar ucapan terima kasih yang tulus. Tidak ada pidato, tidak ada sorotan kamera televisi, hanya penghormatan diam-diam yang jauh lebih kuat daripada berita utama manapun. Di mata mereka, Dewi bukan sekadar gadis muda yang kebetulan lewat. Ia adalah simbol keberanian di tengah ketakutan kolektif, suara tegas di tengah kebungkaman massal. Alun-alun yang tadi menjadi saksi bisu kekerasan, kini menjadi saksi lahirnya semangat baru. Bahwa siapapun, tanpa seragam, tanpa jabatan, punya hak untuk berdiri melawan saat yang benar diinjak-injak. Dan Dewi, dengan darah di wajahnya, tubuh yang tetap tegak, dan mata yang menatap lurus ke depan, telah mengukir namanya di benak mereka sebagai lambang perlawanan terhadap arogansi yang selama ini dibiarkan tumbuh tanpa tantangan.